잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami di sini ingin mempresentasikan mengenai senam lantai. Sebelum itu, nama saya Muhammad Bayu Fineksa dari absen 18. Saya Muhammad Rizwan Ramadan Diansyah dari nomor absen 19. Saya Dian Zulfiya Mawani dari absen 8. Saya Dara Sobin dari absen 6. Saya Sri Mulia dari absen 29. Saya Halini dari absen 9. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada sejarah senam lantai. Senam lantai disinyalir sudah ada sejak zaman Yunani. Saat itu masyarakat Yunani sudah akrab dengan beragam olahraga senam. Salah satunya senam lantai. Senam bagi masyarakat Yunani berguna sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga yang lebih berat. Waktu itu Yunani begitu terkenal dengan Olimpiade kuno yang memperlombakan beragam cabang olahraga seperti gulat, tinju, pentathlon, hingga balap kereta. Namun, seiringnya berjalan waktu, senam lantai terus mengalami perubahan. Adolf Spies 1810-1858 dan Justus Carl Lion 1829-1901 menjadi tokoh utama dalam perubahan ini. Mereka mengadopsi beragam gerakan senam, terutama senam akrobatik sebagai gerakan dasar dari senam lantai. Sementara senam lantai di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1912. Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Dr. H.F. Minskema, menjadi sosok penting yang menyebarluaskan olahraga ini di tanah air. Minskema mengajarkan olahraga senam, diantaranya senam lantai, di sekolah-sekolah milik Belanda. Alhasil, perkembangan olahraga ini kian pesat dan berujung pada terbentuknya Persatuan Senam Indonesia (Persani) pada tahun 1963. Senam lantai adalah salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai dengan atau tanpa alas. Tujuan utama dari senam lantai adalah untuk meningkatkan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Secara umum, pengertian senam lantai adalah 1. Senam yang dilakukan di atas lantai dengan atau tanpa alat bantu. Yang kedua, gerakan-gerakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, tidak menggunakan alat bantu khusus, kecuali matras sebagai alas untuk melindungi tubuh saat melakukan gerakan. Yang keempat, gerakan-gerakan yang dilakukan bersifat dinamis, eksplosif, dan membutuhkan kontrol tubuh yang baik. Yang kelima, senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilombakan dalam kejuaraan senam. Secara umum, senam lantai bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh melalui gerakan-gerakan yang dilakukan di atas lantai dengan atau tanpa alat bantu. Dilansir dari buku Dokter Olahraga Menjelaskan Senam Lantai 2012, gerakan senam lantai meliputi melompat, mengguling, meloncat, dan berputar di udara, serta menumpu pada tangan dan kaki. Gerakan senam lantai juga tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Umumnya, senam lantai hanya boleh dilakukan di dalam ruangan dengan kriteria seperti berikut. Yang pertama, lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Yang kedua, lantai dilapisi dengan karpet kenyal dan mempunyai ketebalan kira-kira 0,045 meter untuk melindungi tubuh dari cedera. Ya, selanjutnya ada macam-macam senam lantai. Yang pertama, sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap yang bertujuan untuk melatih keseimbangan dan ketenangan. Posisi awalnya yaitu sikap tidur telentang, kemudian mengangkat kedua kaki lurus ke atas
dan kedua kaki rapat. Yang kedua ada loncat harimau, tiger frog. Loncat harimau adalah jenis senam lantai yang melibatkan lompatan ke depan. Lalu posisi kedua tangan lurus ke depan dan dilanjutkan gerakan berguling. Loncat harimau yang dilakukan dengan benar dapat bermanfaat untuk melatih koordinasi tubuh, kekuatan, kewaspadaan, dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada berdiri dengan tangan, handstand. Berdiri dengan tangan adalah sikap tegak dan bertumpu pada kedua tangan dengan siku-siku lurus ke atas. Berdiri dengan tangan memiliki manfaat seperti meregangkan otot perut, menenangkan otak, meningkatkan keseimbangan, dan membantu meringankan stres. Yang keempat ada lenting tangan, hamstring. Lenting tangan adalah gerakan bertumpu menggunakan kedua tangan di lantai, disertai lemparan salah satu kaki dari arah depan dan mendarat atas dua kaki hingga berdiri tegak. Yang kelima ada kaya atau drive. Kaya adalah gerakan senam lantai yang posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan menegang dan mengangkat perut dan panggul. Yang keenam ada guling ke depan, forward roll. Guling depan adalah berguling ke arah depan menggunakan bagian atas belakang badan, yaitu tepuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang ketujuh ada guling ke belakang, backward roll. Guling belakang adalah menggulingkan badan ke arah belakang dengan posisi badan harus menggulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Yang kedelapan ada cartwheel. Cartwheel adalah gerakan jungkir balik yang memutar seluruh tubuh ke samping dengan bertumpu pada tangan. Yang kesembilan ada butterfly pose atau pose kupu-kupu. Ini sangat mudah dilakukan. Cukup duduk dengan kaki melebar seperti sayap kupu-kupu. Pegang kaki dengan kedua tangan sambil meluruskan punggung agar tangan, punggung, dan bahu tertarik. Pose senam lantai satu ini mampu menstimulasi sirkulasi darah serta meredakan nyeri menstruasi. Oke, ini selanjutnya ada pengertian roll depan. Roll depan sering disebut sebagai guling ke depan atau forward roll. Guling depan merupakan salah satu kelompok dari senam lantai yang bergerak ke depan, dinamis. Secara umum, guling depan adalah menggelinding ke depan dengan posisi badan tetap harus membulat dengan kaki dilipat. Lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai melekat di dada. Selanjutnya adalah cara melakukan roll depan. Nah, yang pertama itu adalah cara melakukan roll depan dengan awalan jongkok. Nah, caranya itu yang pertama berjongkok dengan kedua tangan dan kakinya tuh rapat. Habis itu telapak tangan ditempatkan di atas keras. Nah, yang kedua, angkat panggul ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan di lantai. Kedua tangan tidak dibenarkan terangkat dari matras agar badan dapat disondongkan. Jadi tangannya jangan dinaikin. Lalu yang ketiga, kedua siku tangan dibengkokkan dengan panggul tetap ditinggalkan. Kemudian masukkan kepala antara kedua tangan dengan meletakkan kepala belakang di matras. Nah, yang keempat, badan yang telah condong ke depan dijatuhkan ke depan. Pada saat mengguling, kedua tangan cepat memeluk kedua lutut dan dirapatkan ke dada dengan sikap kepala menunduk. Dagu dirapatkan ke dada jadi menunduk ini. Selanjutnya, yang kelima, kemudian lakukan sikap akhir memegang kedua lutut. Dan yang keenam, latihan di atas dilakukan berulang-ulang sehingga dapat mengalami gerakan dalam sikap berjongkok. Nah, yang kedua itu cara melakukan roll depan dengan awalan berdiri. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak, kedua kaki rapat, dan kedua tangan di samping badan serta pandangan lurus ke depan. Kedua, gerakannya sama seperti gerakan roll depan dari sikap awal jongkok, tetapi pada waktu badan berguling ke depan, kedua tangan tetap lurus. Yang ketiga, pada waktu kedua tumit menyentuh lantai, secepat mungkin badan didorong ke depan sehingga badan berdiri tegak. Yang keempat, kedua telapak tangan ditolakkan pada matras atau lantai untuk membantu mendorong badan ke atas sehingga badan
depan, kedua tangan lurus ke atas, agak serong ke belakang, serta badan agak melengking ke belakang. Pandangan lurus ke depan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari roll depan itu? Nah, manfaat itu yang pertama membakar kalori dalam tubuh, yang kedua menguatkan kemampuan otot, yang ketiga membentuk tulang bagian tubuh agar lebih kuat, dan yang keempat meningkatkan sirkulasi dalam darah, yang kelima mencegah osteoporosis, yang keenam meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketujuh melatih kelincahan tubuh serta meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, terus dari roll depan ini ada kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi. Yang itu yang pertama, tumpuan tangan tidak tepat. Jadi tangannya itu nggak tepat. Tumpuan tangan itu nggak kuat, makanya suka miring-miring. Terus yang ketiga, bahunya nggak nempel di matras. Yang keempat, tangan tidak melakukan gerakan. Dan yang kelima, kaki tidak melakukan. Nah, ini di sini ada video cara melakukan roll depan dengan awalan berdiri. Belajar roll depan yuk guys. Tempelkan dagu ke leher. Taruh kedua telapak tangan pada matras lebar bahu. Posisi dagu tetap menempel pada leher. Turunkan kepala ke bawah secara perlahan, lalu gulingkan badan ke depan. Perlu diingat, menggulingnya dengan tengkuk ya, bukan kepala. Gampang kan? Kalian di dada. Kemudian yang keempat, angkat pinggul kalian sampai bisa melurus, sampai agak condong ke depan. Oke, kemudian yang kelima, taruh tangkuk kalian ke matras sambil didorong ke depan untuk bisa melakukan roll depan. Terakhir, Selanjutnya roll belakang. Pengertian roll belakang. Guling ke belakang dikenal juga dengan istilah back roll. Gerakan ini menggelundung ke belakang, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dibuat, lutut tetap melangkah di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melangkah dada. Gerakan roll belakang dapat dilakukan dengan cara duduk belakang dengan sikap jongkok atau sikap berdiri, bukan sekadar loncatan atau putaran tubuh sembarangan. Nah, sebagai gerakan yang melibatkan putaran tubuh di belakang, teknik yang tepat menjadi kunci untuk mencegah cedera dan memastikan pelaksanaan yang aman. Selanjutnya ada cara melakukan gerakan roll belakang back roll. Jadi saya akan menjelaskan roll belakang dengan awalan jongkok. Jadi cara melakukannya, gerakan roll belakang dengan awalan jongkok itu sikap pemulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Nah, terus kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Setelah itu pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Itu. Lalu yang keempat yaitu kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh tolakan dan kedua tangan yang tadi ke atas. Sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras, lalu kembali sikap jongkok. Selanjutnya yaitu belakang dengan awalan berdiri. Berikut cara-caranya. Simak teman-teman. Nah, sikap permulaan berdiri tegak, membelakangi matras di belakang, lalu tangan di samping paha. Setelah itu dorong panggul ke belakang, bungkukan badan, lalu bungkukan badan, lengan lurus ke depan. Setelah itu dagu dekat pada dada. Jadi supaya tengkuknya itu supaya lehernya mendarat tidak cedera. Lalu tungkai tetap lurus. Selanjutnya jatuhkan panggul pada matras, kedua kaki tetap lurus. Diteruskan dengan gerakan mengguling ke belakang.
Jadi seperti itulah. Lalu tangan menumpu matras di samping kepala, kaki dialirkan ke belakang, terus ke bawah untuk menumpuk pada matras serentak dengan menolak. Jadi langsung gitu. Kemudian kembali sikap tegak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa doa belakang memiliki manfaat. Yang satu, peningkatan fleksibilitas tubuh. Jadi tubuh tuh fleksibel, tidak kaku. Lalu penguatan otot inti. Ya, lalu 3, peningkatan koordinasi dan keseimbangan. Jadi supaya kalian bisa mengatur tangan dengan kaki secara apa ya, bagus gitu, terkoordinasi. Lalu 4, mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri. Ya, perlu diketahui bahwa roll depan atau roll belakang itu perlu keberanian dalam diri, perlu kepedean gitu supaya hasilnya bagus. Makanya manfaat roll belakang itu mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri. Lalu memulihkan dan pemijatan tulang belakang itu ya. Lalu yang keenam, peningkatan keterampilan kognitif, dan yang ketujuh, perasaan kesejahteraan emosional. Nah, ada beberapa kesalahan saat roll belakang, yaitu gerakan untuk melakukan back roll malah tidak berguling ke belakang, tetapi menjatuhkan punggung badan ke belakang sehingga badan tidak membentuk bulat. Jadi malah ngejatuh gini. Nah, itu hal ini tentu saja menyebabkan tubuh tidak dapat mengguling. Ya jelas, soalnya yang jatuh punggungnya. Lalu yang kedua, pada saat berguling, kedua lutut tidak ditarik ke dekat dada, dan badan dan kaki tetap terangkat sehingga jatuhnya terlentang. Yang ketiga, ketika kedua ujung kaki menyentuh matras, tidak menolakkan kedua tangan pada matras sehingga kedua tangan tidak lurus dan badan kepala tidak terangkat. Yang keempat, akhiran badan berguling ke arah samping, kiri atau kanan. Jadi saat roll itu badan malah belok malah ke kiri atau ke kanan. Jadi sehingga keluar matras. Kalau misalkan lurus kan jatuhnya ke matras. Lalu pada saat badan berguling sebelum kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua tangan sudah ditolakkan dengan kuat sehingga badan terangkat melayang di udara dan jatuh terlumpuh. Nah, cara melakukan roll belakang awalan jongkok. Selanjutnya ada sikap lilin. Oke, pengertian sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap yang dibuat dari tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki rapat lurus ke atas dengan kedua tangan menopang pinggang. Oke, berikutnya ada langkah-langkah melakukan sikap lilin. Langkah yang pertama adalah berbaringlah terlentang dengan kedua tangan di samping badan dan kaki lurus ke bawah. Yang kedua, tekuk kedua siku dan letakkan kedua tangan di bawah bahu. Yang ketiga, dorong tubuh ke atas dengan kedua tangan hingga tubuh membentuk segitiga dengan kedua tangan sebagai tumpuan. Langkah yang selanjutnya, jaga agar tubuh tetap lurus dan tidak ada bagian tubuh yang menyentuh lantai. Pertahankan posisi ini selama beberapa detik. Turunkan tubuh ke posisi semula dengan perlahan. Manfaat sikap lilin. Yang pertama ada membangun keseimbangan tubuh, membentuk otot perut, melenturkan otot pinggang. Nah, ada beberapa kesalahan saat melakukan sikap lilin. Yang pertama ada pinggang hanya ditopang dengan menggunakan ibu jari. Yang kedua ada kedua kaki cenderung condong ke belakang sehingga berat untuk ditopang serta tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kesalahan yang ketiga adalah kedua kaki cenderung condong ke depan
Kesalahan keempat, penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dari garis lebar badan yang semestinya. Dan kesalahan yang kelima, tidak atau kurang bertumbuh kepada pundak. Dalam gerakan meregangkan dan mengangkat perut serta panggul dalam posisi terbalik, seperti vektor di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah melakukan kayang. Yang pertama, ambil sikap berdiri tegak serta posisi kaki dekat dengan posisi sedikit terbuka. Jadi kaki sedikit terbuka, mungkin selebar bahu. Lalu posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Tiga, gerakan tangan secara bersamaan atau dengan satu tangan mengayunkan ke belakang. Ya, kepala posisinya ternganga, lalu badan berhenti ke bagian belakang. Pastikan supaya posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan posisi yang benar dan baik. 4, untuk kamu yang masih pemula, dapat menggunakan bantuan tembok sebagai penyangga atau dapat pula dengan meminta bantuan kepada teman guna membantu menahan pada bagian perutnya. Manfaat kayang: 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Meningkatkan kelenturan perut. 3. Meningkatkan kelenturan bahu, membakar kalori, membantu pembentukan tubuh yang ideal. 6. Menambah daya tahan tubuh, memperkuat otot tubuh, dan menguatkan lengan dan bahu. Kesalahan kayang yaitu jarak kedua tangan dan kaki terlalu jauh banget. Dan yang kedua, siku-siku bengkok karena kekakuan persendian siku dan bahu. Ketiga, badan kurang melengkung atau membusur yang disebabkan kurang lemas atau kurang luwes atau kurang lenturnya bagian punggung dan kekakuan pada otot perut. Keempat, sikap kepala yang terlalu menenggah. Dan yang kelima, kurang keseimbangan sehingga rentan jatuh. Cara melakukan kayang seperti berikut. Nah, kurang lebihnya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau penyampaian yang kurang begitu jelas. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다른